Sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Dan untuk kisah kali ini teman-teman, ini benar-benar kisah yang sangat bikin saya merinding. Dimana seorang laki-laki muda berumur 17 tahun memotong kaki kekasihnya menggunakan batu. Saat kita kesandung sedikit aja kita udah loncat-loncat karena saking sakitnya. Apalagi ini kaki dipotong pakai batu, bener-bener pakai batu teman-teman. Setelah itu kakinya itu ditenteng, langsung dibuang. Dan diketemukan setelah 10 hari. Jangan dibayangkan teman-teman, jangan dibayangkan keadaannya karena udah 10 hari. Kejadiannya sendiri masih di bulan ini, bulan September tahun 2022 di Bantaeng, Sulawesi. Jadi kisah lengkapnya seperti apa? Ayo simak terus, tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya. Terima kasih. Bila beberapa hari yang lalu saya sudah upload kisah remaja 18 tahun habisi pacar yang lagi hamil di sebuah kos-kosan di Semarang, untuk video kisah nyata kali ini beda teman-teman. Ini datang dari Bantaeng, Sulawesi, di mana seorang remaja putri bernama Misna dihabisi oleh pacarnya karena si Misna ini nggak mau diajak berhubungan layaknya suami istri di atas batu kali di pinggir sungai. Sebab Misna ini masih virgin, takut hamil dan takut dosa. Yang bikin miris dan sangat ngilunya nih teman-teman, nggak cuma dihabisi, sebab si pria ini juga memotong dua kaki sang gadis menggunakan batu kali. Jadi diketok-ketokan berkali-kali sampai lepas. Apa nggak benar dunia ini sudah edan? Misna atau Misnawati berusia 16 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMA Bantaeng di Sulawesi. Hari-hari Misna adalah gadis rumahan yang nggak suka keluyuran tanpa izin dari kedua orang tuanya. Misna adalah gadis penurut teman-teman. Tapi pada tanggal 1 September tahun 2022, Misna pamit pada orang tuanya untuk pergi ke sekolah seperti pada hari-hari biasanya. Dan sejak saat itu Misna ini tidak pernah pulang lagi ke rumah. Awalnya orang tua Misna ini mencari dan menanyai teman-teman sekolah Misna, tapi semua temannya mengaku mereka tidak tahu sebab pada tanggal 1 itu ternyata Misna tidak masuk sekolah. Esok harinya tanggal 2 September, keluarga Misna melaporkan hilangnya Misna ini ke kantor polisi Bantaeng. Banyak sekali tetangga-tetangga yang mengira kalau Misna ini pergi dengan pria yang dikenalnya di sosial media seperti FB, seperti gadis-gadis yang hilang lain ya. Diajak kabur teman FB, di mana bulan ini dilaporkan hilang, seminggu kemudian pulang dan 9 bulan kemudian melahirkan. Kabur untuk kawin lari dengan teman yang dikenal di sosial media mungkin terjadi pada gadis lain, tapi tidak dengan Misna. Sang ibu yakin Misna adalah gadis yang baik dan dia tidak akan kabur hanya untuk kawin lari. Jadi selama beberapa hari secara berturut-turut, keluarganya ini sempat melakukan pencarian via grup-grup sosial media seperti Facebook, WA, dilengkapi dengan foto dan ciri-ciri Misna. Tapi kabar keberadaan Misna tetap gelap gulita. Tapi teman-teman, 10 hari kemudian, tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 September jam 1 siang hari, seseorang yang sedang rekreasi di pemandian Ere Merasa, Kabupaten Bantaeng, menemukan sesosok tubuh perempuan tanpa dua kaki yang keadaannya sudah sangat rusak di balik batu-batuan sungai Bangloe yang berjarak 75 meter dari lokasi kolam pemandian Ere Merasa tadi. Kolam pemandian Ere Merasa itu sendiri berada di Dusun Barua, Desa Barua, Kecamatan Ere Merasa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi. Diketahui sosok jenazah ini memakai seragam salah satu seragam SMA di Bantaeng, dan kabar penemuan itu langsung viral dibagikan terus-menerus di berbagai grup sosial media. Hingga tidak menunggu lama, keluarga Misna pun mendengar berita itu. Di bagian sungai yang lain, seseorang juga menemukan potongan kaki manusia yang kondisinya sudah sangat rusak. Karena sudah 10 hari teman-teman, jadi tolong jangan dibayangkan seperti apa kondisinya. Kedua temuan ini langsung dilaporkan kepada aparat pihak kepolisian di Bantaeng. Pihak kepolisian datang untuk mengevakuasi tubuh dan potongan kaki itu ke Rumah Sakit Umum Bantaeng untuk dilakukan autopsi. Sekaligus pihak berwenang ini langsung melakukan penyelidikan. Di tempat yang lain, berdasarkan ciri-ciri dan pakaian yang ada di tubuh jenazah, pihak keluarga Misna yang curiga langsung datang untuk melihat jenazah itu di Rumah Sakit Umum Bantaeng. Dan ternyata benar teman-teman, itu adalah Misnawati, putri mereka yang sudah menghilang selama 10 hari. Setelah memastikan bahwa itu adalah jenazah Misnawati, pihak kepolisian mulai menanyai dan memintai keterangan teman-teman dan orang-orang yang terakhir melihat Misna. Polisi juga memanggil seorang pemuda berusia 17 tahun yang merupakan kekasih Misnawati. Pria ini bernama Arjun, berusia 17 tahun, yang juga siswa salah satu SMA di kota Bantaeng. Mengetahui sang kekasih meninggal dunia, Arjun ini terlihat sangat terpukul dan sangat-sangat sedih. Arjun terlihat sangat lugu dan polos.
Arjun mengaku kepada polisi bahwa dirinya sudah 2 bulan ini enggak ketemu dengan Misna. Wajah polos Arjun, sikap sopan santun membuat polisi sama sekali tidak mencurigainya. Tapi karena Arjun ini adalah pacar Misna, pastinya Arjun ini tahu sedikit lah. Barangkali Misna ini pernah curhat-curhat atau cerita apa yang diharapkan oleh polisi bisa membawa polisi ini menemukan titik terang tentang siapa yang telah berbuat jahat terhadap Misna. Malam harinya Arjun ini dipanggil lagi untuk ditanya-tanya tentang info-info masa lalu Misna selama mereka berpacaran. 3 penyidik bergantian menanyai Arjun tentang Misna, dan Arjun menjawab pertanyaan yang sama dengan berubah-ubah dan berbeda-beda kepada masing-masing penyidik. Jawaban Arjun yang berubah-ubah dan berbeda-beda kepada masing-masing penyidik membuat penyidik justru mencurigai dan terus menggali keterangan-keterangan dari Arjun. Dan pada akhirnya Arjun ini mengakui kalau dirinya lah yang sudah menghabisi Misnawati. Di depan penyidik, Arjun pun menceritakan kronologinya. Pada tanggal 1 September tahun 2022, Arjun dan Misna ini sepakat untuk sama-sama bolos sekolah. Mereka sepakat janji ketemuan di perempatan kampung Pulau Weng, Desa Ulu Galung, Kecamatan Ere Mirasa, Kabupaten Bantaeng. Untuk selanjutnya, pasangan bocah ini berboncengan sepeda motor menuju pemandian Ere Mirasa. Sesampainya di kolam pemandian Ere Mirasa, Arjun menggandeng tangan Misna untuk kemudian berjalan secara romantis mengelilingi kolam pemandian. Saat itu hari masih sangat pagi sehingga hari masih sangat sepi, belum ada orang lain yang datang. Lalu mereka pun bergandengan tangan menuju sungai Biangloe yang lokasinya kurang lebih 50 meter dari pemandian Ere Mirasa. Mereka mocok duduk di atas batu-batu sungai sambil bicara-bicara cekikikan seperti film-film India, sangat romantis sekali. Dan dari sinilah terjadi sebuah percakapan di mana Arjun ini bertanya ke Misna, "Apakah kamu punya pacar selain aku?" Bukan tanpa alasan Arjun bertanya seperti itu kepada kekasihnya, sebab Arjun ini sempat melihat di sosial media milik Misna ini mengupload foto seorang pria. Tapi Misna serta-merta membantah tuduhan Arjun itu. Suasana yang awalnya agak tegang dan panas karena cemburu sudah mulai adem lagi. Bahkan saat itu Arjun sempat memeluk Misna, mencium Misna, bahkan meminta untuk melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dengan Misna. Mendengar permintaan itu, Misna pun kaget, lalu agak menjauh sedikit serta menolak permintaan Arjun dengan alasan bahwa dirinya ini masih virgin, ingin menjaga kesucian dan lagi haid. Tapi yang paling utama, Misna ini takut dengan dosa. Penolakan itu membuat Arjun yang sudah sangat horny ini kembali kalap dan marah. Arjun justru makin curiga kalau Misna punya pacar yang lain. Dengan kasar, Arjun memaksa Misna untuk mengakui semua itu. Dan Misna yang ketakutan dengan kemarahan Arjun kemudian mengakui kalau cowok yang dia upload di sosial media adalah memang pacar barunya. Mendengar pengakuan itu, makin kalaplah si Arjun. Dia tidak bisa mengendalikan emosi. Dia kemudian mencekik leher Misna dari belakang dengan tangan kanan dan menarik memakai tangan kiri hingga Misna tidak sadarkan diri. Melihat sang kekasih tidak sadarkan diri, Arjun yang masih diselimuti marah, horny dan cemburu memukul kepala Misna dengan batu sungai hingga membuat Misna meninggal dunia di tempat. Arjun kemudian mengangkat dan memindahkan tubuh Misna ke tempat yang tersembunyi di sela-sela bebatuan kali agar jenazah Misna tidak mudah terlihat oleh orang lain. Kemudian peristiwa yang gak masuk akal dan gak bisa dibayangkan kengiluannya oleh siapapun terjadi saat itu, di mana Arjun mengambil sebuah batu kali yang pipih dan menggunakan batu itu untuk memotong kaki Misna dengan cara berkali-kali memukulkan batu itu ke kaki Misna hingga akhirnya putus. Teman-teman, jangan dibayangkan, setelah kedua kaki ini benar-benar terpisah, Arjun membuang potongan kedua kaki itu ke lokasi yang lain di sungai itu. Ini benar-benar horor, teman-teman. Setelah itu Arjun mengambil HP milik Misna lalu pulang ke rumah. Keesokan harinya Arjun tetap bersekolah seperti biasanya serta bersikap wajar. Arjun juga menjual HP curiannya itu di Bantaeng. Sampai di sini Arjun pun merasa aman. Tetapi teman-teman, ternyata pengakuan Arjun kepada pihak penyidik yang selalu berubah-ubah membuat dirinya tertangkap. Dan ternyata Arjun ini adalah tipe cowok yang pelin-pelan, teman-teman. Sebab setelah dilakukan rekonstruksi, ternyata Arjun ini memotong kaki Misna menggunakan badik. Sedangkan batu pipi hanya digunakan untuk alas saat dia memotong saja. Bahkan selain menghantam kepala Misna dengan batu, dirinya juga menikam Misna berkali-kali dengan menggunakan badik. Motif Arjun melakukan hal itu karena marah
ditolak saat mengajak berhubungan badan, dan cemburu karena Misna mengaku punya pacar baru. Arjun dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 30 September tahun 2022 kemarin, berkas dan Arjun dilimpahkan ke Kejari Bantaeng. Teman-teman, mari kita doakan semoga Misna tenang dalam tidur panjangnya dan kelak dia dibangunkan untuk mendiami surga Firdaus yang tidak ada lagi rasa sakit dan tidak ada lagi kematian di sana. Teman-teman, terima kasih yang sudah nyimak sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.